Setelah pandemi corona tak menunjukkan tanda-tanda menjinak, ternyata nih masih ada masyarakat Indonesia menganggap enteng penyebaran virus corona dan ini terungkap dari hasil survei Badan Pusat Statistik atau BPS terkait perilaku masyarakat saat pandemi. Ketua Satuan Tugas COVID-19 Doni Monardo meminta masyarakat tidak menganggap remeh penularan COVID-19. Doni Monardo menegaskan COVID-19 merupakan penyakit yang nyata dan bukan rekayasa ataupun juga konspirasi. Korban meninggal dunia akibat COVID-19 di dunia kini sudah mencapai 1 juta orang. Ia pun meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan selama beraktivitas di ruang publik. Sebelumnya BPS mencatat ada 17% masyarakat di Indonesia yang meyakini tidak akan tertular COVID-19 di masa pandemi ini. Lima juta orang warga negara Indonesia masih merasa tidak akan terpapar COVID atau tidak akan kena COVID. Padahal kita semua tahu status yang kita hadapi sekarang adalah pandemi. Artinya boleh dikatakan tidak ada satu jengkal tanah pun yang akan betul-betul aman atau yang betul-betul bebas dari COVID. Merasa tidak akan terpapar COVID, lantas ada di antara orang-orang terdekatnya itu sudah positif COVID, ya cepat atau lambat pasti akan tertular. Nah, inilah yang harus kita lakukan. 17% ini secara persentase besar sekali ya. Orang Indonesia yang overconfident, yakin saya nggak bakalan kena COVID-19. Karena COVID-19 ini kan benar-benar nyata dan juga bisa kelihatan kalau kita lihat dari indeks harga saham gabungan IHSG yang sempat terjun bebas menjauhi level 4.000. Ini merefleksikan juga kekhawatiran pasar secara umum mengenai COVID-19. Sekarang sudah kembali ke 4.900 tapi masih marak aksi jual asing. Iya nih ya Erwin dan juga Alin, IHSG diprediksi masih bisa terus melemah karena pasar masih khawatir dengan peningkatan kasus penularan virus corona di dalam negeri. Corona ini nyata ya, bukan konspirasi. Bukan juga ilusi ya. Jadi kita sebaiknya tidak boleh jumawa di hadapan corona ini ya. Jangan merasa kita tidak akan kena, nggak boleh kasih kendor ya. Kita harus tetap protokol kesehatan ketat. Nah, kebanyakan dompet, baik dompet masyarakat maupun juga dompet perusahaan hingga negara nih jadi lebih tipis dibanding biasanya. Pandemi ini kelihatannya masih akan berdampak sampai tahun depan. Memang masih ada yang dapat berkah ya, seperti misalnya perusahaan teknologi karena aktivitas online yang meningkat. Namun gimana pun sebenarnya lebih banyak yang merugi pada saat pandemi ini ya nggak sih? Ya paling nggak semoga ini dinanti juga semua karena katanya kuncinya di sini vaksin begitu sudah bisa diproduksi dan didistribusikan segera hadir menjadi sang juru selamat karena sebelum itu ada sepertinya semua harus berkontribusi menekan kurva penambahan kasus COVID-19 di Indonesia.